Halo Pak Elia, Ya, salam silakan. sejahtera. Saya mau menanggapi tentang itu tuh perkataan yang di luar Yesus kan binasa. Saya kan pelajarin ya tentang Alkitab dan juga mendengar khotbah dari pendeta-pendeta favorit saya dan juga keluarga saya. Emang dan pendeta saya bilang gini, apakah bisa di luar Yesus itu selamat? Jawabannya adalah bisa, tapi itu peluangnya sulit karena kamu harus menggenapi kitab sucimu sendiri. Dan jika manusia disuruh menggenapi kitab sucinya sendiri, mereka pasti peluangnya untuk selamat menuju surga itu hampir tidak ada. Itu benar bukan Pak Elia? Pak Elia. Silakan Timothy. Itu pernyataan dari siapa? Pendeta atau pastor? Iya, waktu iya pas pendeta. Pastor atau pendeta? Ini Pendeta. dari ya, oke. Sebenarnya gini, kalau dikatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, tetapi itu sangat sulit. Sebenarnya yang dilihat konteksnya ini adalah masa era sekarang yang sudah dalam jangkauan penginjilan, atau mereka yang belum di masa ya bisa dikatakan orang-orang terpencil atau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu yang jadi pertanyaannya. Konteksnya apa dulu ini? Jadi kalau konteksnya itu kepada orang-orang terpencil dan sebagainya, itu kembali dalam Roma pasal 2 ayat 15. Ntar ya, saya bacakan. Kalau ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dan belum ada penginjilan, Roma 2 ayat 15 sampai dengan ini. Nanti aku mau diskusi ini tuh sama kau Timothy, tapi jawab dulu lah. Oke. Ini maaf ya, suara hujan juga. Kalau saya tertendang, mohon Tidak apa-apa. dimaklumi. Roma 2 ayat 15. 14 deh, mulai dari 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Perlu kita ingat kawan-kawan, Taurat itu apa tuntutannya? Ulangan 27 ayat 26 ya kalau saya nggak salah. Terkutuklah mereka yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kalau kita mengikuti hukum Taurat, kita harus totalitas dengan hukum Taurat. Dan dalam kitab Roma ini, ada Taurat yang bukan untuk bangsa Israel, yaitu Taurat hati nurani bagi bangsa non-Israel. Dan ini berlaku kepada mereka juga, bagi kita, terhadap orang-orang terpencil yang belum mengenal Kristus. Ya, yang belum mengenal Kristus, tetapi mereka menjalankan kehidupan yang sama seperti Kristus lakukan. Karena apa? Yesus itulah penggenap Taurat. Jadi mereka kalau ditanyakan adakah keselamatan, kemungkinan besar ada, berdasarkan kasih karunia rahmat dari Allah. Tetapi ini dalam kacamata saya ya, karena juga saya pernah bertanya ini juga dengan Romo. Tetapi upah dosa mereka itu akan mereka tanggung juga di akhirat. Dan mereka masih ada karunia keselamatan melalui doa-doa kita. Karena apa? Dalam Matius 12 ayat yang ke-23 itu, bagi mereka yang belum menghujat anak, masih ada keselamatan di dunia akan datang. Walaupun ini ada pergeseran penafsiran dengan gereja barat ya, khususnya dari kalangan Protestan, it's okay lah, karena tafsiran itu adalah itu perbedaan pendapat penafsiran itu hal yang biasa. Tapi kalau kita lihat, selagi mereka belum menghujat Kristus, selagi mereka belum menghujat Roh Kudus, mereka masih bisa selamat. Karena apa? Peranan Roh Kudus itu adalah menginsyafkan, Yohanes 16 ayat kedua. Dan peranan Roh Kudus adalah memberitakan Kristus, Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang sekarang yang sudah di masa jangkau penginjilan, dan mereka sudah mengenal Kristus, sudah tahu tentang Kristus, dan mengenal Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat? Kalau mereka sudah mendengar tapi mengeraskan hati diri mereka, ya mereka nggak selamat. Itu konsekuensinya. Itu sih tanggapan saya, Mas. Ya, gitu ya Fit ya. Iya, kan sama satu lagi nih Kak. Kan kita tahu kan dalam akhir zaman tuh kan akan ada dibangun namanya Bait Suci ketiga. Saya kan udah baca tuh, ternyata Israel udah impor namanya sapi dari Amerika. Dia mau itu untuk di daerah dekat Masjid Al-Aqsa, tujuannya untuk membangun Bait Suci ketiga. Apakah ini akan menjadi, menurut Kakak ya, ini jadi penggenapan di akhir zaman bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan datang dengan Israel membangun Bait Suci ketiga dekat Masjid Al-Aqsa? Ya, enggak masalah ya, itu benar bisa menjadi bagian dari situ. Karena kalau sampai Bait Suci itu dibangun tanpa konflik, berarti antikristus itu sudah datang.
Dialah pembawa damai sejati menurut dunia ini. Karena dia akan berhasil membangun bait suci itu di atas Masjidil Al-Aqsa itu tanpa konflik. Si Antikristus itu akan membangun itu, dan nanti saat dia bikin itu akan mengadakan perdamaian dunia ya Kak, sebelum sekali. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ya Kak. Ya. Jadi makanya nanti karena dia berhasil bangun itu di atas itu, dunia ini kagum. Loh, kok bisa hebat dia ya? Dia memperdamaikan, bangun tetap di situ tanpa ada konflik. Nah, udah dekat lah kalau kalian masih hidup di zaman itu, dan kalau saya Tuhan izinkan masih hidup di zaman itu. Tapi saya berharap janganlah. Berhati-hati sudah dekat itu. Baik begitu Pak ya. Ya baik Pak Elia, makasih ya. Yo, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati juga Pak Elia. Ya. Oke, Timothy, coba lu baca Roma 2 ayat 12. Oke, bentar ya. Roma Star 2 ayat 12. Oh ya, shalom. Ya, sebentar Satan, sebentar ya. Oke. Iya, ayat 12 ya. Coba. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Apa jadi pertanyaannya? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Berarti kesimpulannya, orang yang berdosa tanpa hukum Taurat itu akan binasa nggak? Gimana? Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat itu akan tetap binasa nggak? Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat? Ya, mereka akan binasa. Ulangan 27 ayat 26 kan sudah dikatakan, terkutuklah mereka yang tidak menjalankan hukum ini dengan setia. Kan karena itu juga ya, yang dikatakan Galatia 3 ayat 13 mulai dari ayat 11-nya yang dikatakan, ini mengutip Ulangan 27. Barang siapa yang melanggar Taurat itu mereka menjadi kutuk, dan Kristus mengambil kutuk kita dari hukum kutuk itu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa mereka ya kalau tanpa hukum Taurat ya, mereka itu akan binasa. Ya. Karena hukum Taurat melarang ini, melarang itu, melarang ini, dan melarang itu. Cuma tugas Taurat ya hanya untuk memberi peringatan saja. Betul. Oke, sepakat sama-sama. Ya. Jadi ayat ini kadang digunakan orang bahwa orang yang belum pernah dengar Yesus pun akan binasa, tetap binasa. Karena sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Tapi orang yang bisa mendakwa, saling membela, saling menuduh adalah orang yang punya hukum Taurat. Artinya ayat 12 ini nggak berlaku bagi mereka. Oke, mantap. Oke, good. Sebab semua yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa Taurat yang memikat. Mereka yang hidup dalam gelap dan salah takkan luput dari kehancuran yang nyata. Kasih karunia datang menyelamatkan, membawa terang dalam kegelapan. Di bawah hukum kita dihukum, tapi dalam Kristus kita ditebus. Mereka yang berdosa di bawah Taurat, Auraka, dihakimi oleh hukum yang nyata. Namun ada harapan dalam kasih Sang Raja yang memberikan hidup bagi yang